Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Ayo Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pagi ini? Semoga sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama channel Ayo Ngaji, channel yang akan menemani hari-hari kalian dengan kajian-kajian pendek yang menarik, menenangkan hati, memotivasi, dan menginspirasi. Dalam hidup ini, kita sering menemukan tantangan. Tantangan dalam belajar, pekerjaan, karir, bahkan tantangan dalam memperjuangkan si dia untuk kita jadikan permaisuri dalam kehidupan kita. Semua itu Allah hadirkan begitu saja, yang pada dasarnya sih untuk meningkatkan kualitas diri kita. Meski begitu, tak sedikit dari kita yang pada akhirnya memilih menyerah dalam menghadapi tantangan yang Allah hadirkan. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan kita mudah menyerah terhadap tantangan? Bagaimana caranya agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan? Jawabannya ada di kajian pagi ini. Masih dengan tema dan ustadz yang sama, pada episode ke-13 ini, beliau Ustadz Hanan At-Taqi akan menjawab semua pertanyaan di atas secara tuntas. Penasaran? Okelah, yuk kita dengarkan penjelasan dari beliau Ustadz Hanan At-Taqi. Selamat mengikuti. Apa yang membuat kita mau mengambil beban, teman-teman? Iman. Makanya belajar iman ini kunci segala sesuatu. Emang akar kehidupan dan diri kita. Asluha sabit. Kalau udah asluha sabit, far'uha fis sama. Nanti dahannya menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Buah dan daunnya akan lebat sekali dan memberikan hasil setiap waktu dengan izin Allah. Itu efek dari akar iman. Jadi belajar iman itu penting. Gara-gara belajar iman, kita akhirnya jadi berani melakukan hal-hal yang orang lain gak berani. Kita jadi mampu melakukan hal-hal yang orang lain gak mampu. Termasuk tadi masalah mental. Kita bertahan dengan hal yang orang lain gak bertahan. Aku gak habis pikir kok dia kuat ya, kok dia sabar ya. Iman, siapa dia? Bilal. Sampai orang-orang Quraisy pun bertanya, aku takut dia akan mati. Ketika lagi nonton live streaming Bilal disiksa, ada viewers yang komen, aku takut dia mati. Terus viewer yang lain nanya, siapa yang kamu maksud? Yang lain yang tadi pertama bilang, aku takut Umayyah yang mati, bukan Bilal. Ternyata yang ditakutkan akan celaka dan mati ketika dalam adegan penyiksaan Bilal, bukan Bilal, tapi Umayyahnya. Kok bisa Umayyah yang ditakuti, yang dikhawatirin, yang dikasihani? Karena terlihat Umayyah yang menyiksa Bilal, dia yang tersiksa. Umayyah menyiksa Bilal, tapi yang tersiksa Umayyah sendiri. Capek dia nyiksa Bilal. Bilalnya tidak terlihat kayak keberatan atau merasa terbeban atau apa. Walaupun sakit ya, tetapi dia tidak terlihat di matanya, di pandangan matanya bahwa dia itu benar-benar tersiksa, enggak. Tapi dia kuat dan menikmati siksaan itu walaupun berdarah, sakit, dia berteriak, tapi dia menikmati. Bahkan dia selangkah pun gak mau memberikan kepada Umayyah apa yang Umayyah minta. Apa modal Bilal bertahan seperti gunung. Sampai orang-orang mengatakan, sekarang aku baru tahu laki-laki itu bukan dilihat dari penampilannya, tetapi laki-laki itu dilihat dari ketabahannya. Dan aku baru tahu sekarang Bilal lebih kuat dari semua laki-laki sempurna yang ada di Mekah. Jadi gunung, teguh banget, tabah banget. Apa modalnya? Kita tahu jawabannya. Kalimat ahadun ahad, ahadun ahad. Iman kepada Allah. Itu yang bikin Bilal bertahan. Jadi kalau kita mau ngambil Bilal sebagai model, inspirasi, teladan kita agar kita bertahan, ya berarti kuatin ahadun ahadnya. Iman, belief, percaya, thiqah, berharap sama Allahnya. Itu modal banget loh teman-teman, modal banget. Jadi sebelum kalian belajar sains, belajar ilmu apapun, bahkan ilmu agama dalam bentuk wawasan, belajar ini dulu. Sehingga kalau kalian udah belajar iman, apapun setelahnya akan menjadi kebaikan.
belajar sains setelah iman. Nanti jawabannya kalimat responnya adalah, ekspresinya adalah hadza min fadli rabbi. Subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi responnya adalah Allahu Akbar. Itu respon orang yang mengerti sains setelah iman. Tapi orang yang mengerti sains tapi nggak ngerti iman, responnya adalah ini adalah fenomena alam. Kalimat fenomena alam. Dia lebih mending pakai kalimat itu daripada memuji Allah. Padahal ini bukan fenomena alam doang. Ya, tetapi di atasnya ini kebesaran Allah. Ini kebesaran Allah. Sekecil apapun penemuan saintis yang dia dapatkan, maka dia akan mengatakan ini kebesaran Allah, ini kebesaran Allah. Karena biasanya orang kalau nggak ngerti iman, dia akan mengatakan, wah ini teori ilmiahnya begini, ini fenomena alam, ini terjadi karena ini. Penjelasannya detail, tapi dia lupa ada siapa di balik semua itu. Kita kalau lagi takjub sama Instagram dan Facebook, kita pasti nggak lupa dong sama foundernya yang membuat platform secanggih ini. Kalau kita takjub sama teknologi Tesla dan seterusnya, kita nggak lupa dong sama foundernya yang membuat teknologi canggih masa depan seperti ini. Ada helikopter, ada mungkin mobil listrik, ada nanti bentar lagi taksi terbang, ada apa segala macam, banyak lah. Kita kalau takjub sama misalnya sebuah platform jual beli yang bikin banyak orang jadi orang kaya kayak Amazon, kita takjub juga pasti sama foundernya. Artinya kenapa kita nggak lupa sama Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg dan seterusnya? Karena kita tahu mereka sebelum kita paham mereka itu nggak terputus dari karya mereka. Maka karya Allah yaitu ciptaannya nggak akan terputus dari Robnya. Ini nggak terjadi tanpa Allah. Sebagaimana Facebook nggak ada tanpa si Mark. Sebagaimana Tesla nggak ada tanpa misalnya Elon. Sebagaimana misalnya si Microsoft nggak ada tanpa Bill Gates. Amazon nggak ada tanpa Jeff dan seterusnya. Kita yakin itu. Kenapa giliran alam kita bilang ini fenomena alam seolah-olah terjadi secara kebetulan dan tidak ada orang di balik, tidak ada zat di baliknya. Kita kagum banget sama karya-karya kecil manusia, kita kurang kagum sama karya besar yang Maha Pencipta. Itu iman. Makanya belajar iman dulu sebelum apapun. Jadilah mukmin dulu. Termasuk jadi pengusaha, apalagi pengusaha, modalnya iman banget itu. Kalau nggak karena modal iman, kemungkinannya satu, dia nggak akan bertahan. Kemungkinan kedua, kalau dia sukses, dia akan jadi orang yang sombong dan lupa diri. Kalau belum sukses nggak akan bertahan, setelah sukses lupa diri dan sombong. Tapi kalau dia beriman sebelum sukses, dia akan bertahan sampai dia sukses. Kalau setelah sukses, dia menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain dan tidak lupa kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Belajar iman. Jazakumullah khairan katsir Ustadz atas penjelasannya. Gimana nih? Sudah terjawab kan? Intinya kembali lagi ke bab iman. Di mana orang yang memiliki iman di dalam hatinya, maka orang itu tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Karena dia yakin kalau Allah berikan permasalahan, kalau Allah berikan tantangan dan sejenisnya, pasti Allah berikan juga jalan keluarnya. Hal itu selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la taqnatu min rauhillah. Janganlah kalian menyerah dari rahmat Allah. Barakallah sahabat semua, karena sudah terjawab, kami cukupkan di sini untuk kajian pagi ini. Sampai berjumpa kembali dengan kajian-kajian pendek dari channel Ayo Ngaji. Tetap istiqomah, semoga berkah dan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan kami, tetaplah mengaji dimanapun kalian berada. Salah satunya bisa melalui channel Ayo Ngaji ini. Agar tidak ketinggalan kajian dari kami, silakan sahabat semua bisa subscribe channel ini.
Jangan lupa like dan share ke orang lain. Semoga hal itu bisa menjadi pahala jariah bagi kita semua. Bagi yang ingin mengusulkan topik pembahasan kajian pendek di channel Ayo Ngaji, silahkan sampaikan di kolom komentar yang tersedia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.